Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Jumat 14 Juli 2017. Kita masih berbicara tentang tugas perutusan. Dimensi yang hendak ditonjolkan dalam Injil pada hari ini ialah tentang apa yang akan dihadapi oleh para murid. Saudara-saudari terkasih, kalau sebuah kelompok atau perusahaan hendak mengadakan sebuah kegiatan atau membuat sebuah terobosan, tentu mereka akan belajar untuk menghitung atau mengkalkulasi kesulitan-kesulitan apa yang akan mereka hadapi. Tentu mereka akan memperkirakan tantangan-tantangan apa yang akan mereka hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Terutama dari luar, tentu mereka akan belajar bagaimana kompetitornya. Tentu saja mereka belajar bagaimana produk-produknya, marketingnya itu bisa berjalan dengan baik, apa yang bisa menghambat dan lain sebagainya. Dan tentu mereka akan belajar untuk mengantisipasi agar yang mereka khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini juga berbicara kurang lebih secara demikian. Yesus berkata bahwa dalam tugas perutusan yang akan dijalankan oleh para murid, mereka akan menghadapi banyak tantangan. Yesus mengibaratkan tantangan yang mereka hadapi itu seperti seekor anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Domba adalah gambaran binatang yang lemah, yang perlu ditolong, dan serigala tentu adalah gambaran binatang yang kejam. Nah, mereka diutus ke tengah situasi yang demikian. Apa yang mereka bisa lakukan dengan itu? Yesus tahu bahwa tidak mudah bagi para murid ketika mereka akan menghadapi banyak persoalan dan tantangan itu, terutama tantangan dari luar. Kita tahu memang dalam pewartaan awal para murid, mereka banyak menghadapi persoalan. Mereka banyak menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Romawi. Banyak para murid yang mengalami penganiayaan, para saudara. Namun, Tuhan memberikan satu pesan ini bagi kita, dan tentu saja bagi para murid, supaya mereka bertahan di dalam pencobaan itu. Mungkin ada situasi, mungkin ada batas-batas kemampuan kita, ada batas-batas kesanggupan kita, dan pada saat itu kita hanya berani untuk mengandalkan Tuhan. Dan orang yang berani mengandalkan Tuhan, ia berani bertahan di dalam pencobaan. Ia berani bertahan di dalam tugas pewartaan. Ia berani bertahan di dalam segala niat-niatnya yang baik. Para saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi Yesus berkata supaya kita jangan khawatir. Karena orang yang bertahan yang akan sampai pada keselamatan, yang menjadi tujuan pokok dan tujuan akhir kita. Nah, para saudari dan saudara kasih, kita sadari umat Katolik di Indonesia ini hanya 3%. Kita cuma 6 juta, para saudara. Keberadaan kita itu tidak ada artinya dibandingkan begitu banyak orang yang beragama lain. Tapi di dalam kesulitan dan tantangan itu, kita juga dipanggil, kita juga diminta untuk bertahan, kita juga diminta untuk mewartakan kabar kerajaan Allah itu bagi banyak orang. Kabar cinta kasih, kabar perdamaian. Kita juga diminta untuk menyebarkan itu semua. Maka jangan menyerah. Maka kita harus bertahan di dalam kesulitan itu. Kita ciptakan kerajaan Allah itu bagi banyak orang. Sehingga dunia kita ini menjadi sebuah dunia yang patut, yang layak untuk kita hidupi. Semoga kita tetap bertahan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati perjuangan iman saudara.